Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan menjelaskan tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Temanya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan isi teks dari bunga matahari dan kupu-kupu. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung menggunakan sifat pertukaran tempat atau yang biasa disebut dengan komutatif. Yang ketiga, siswa dapat memahami pola irama pada lagu Lihat Kebunku. Yang keempat, siswa dapat memahami pentingnya mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kita akan masuk kepada pembelajaran 1. Ini ada sebuah cerita dongeng, digambar kupu-kupu dan bunga matahari. Oleh cerita dongeng bunga matahari dan kupu-kupu. Kalian bisa lihat di buku modul kalian. Cara menulis kembali sebuah cerita menggunakan kosakata yang tepat adalah yang pertama, baca dengan teliti cerita dongeng yang disajikan. Itu bisa kalian lihat cerita tentang bunga matahari dan kupu-kupu yang ada di buku modul kalian. Yang kedua, garis bawahi di setiap paragraf jika ditemukan kata-kata yang perlu mendapat penekanan. Jadi saat kalian membaca, teliti baik-baik. Kalau perlu garis bawahi kata-kata yang penting dan perlu untuk ditekankan saat kalian menulis cerita nanti. Yang ketiga, tulis kembali teks dongeng yang ada menggunakan kata-kata yang sederhana dan ingat katanya kata-kata yang ada harus dituangkan dalam bentuk kata-kata yang baku. Kita akan masuk pada sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran tempat. Misalnya, Mister punya contoh. Contoh, Ayu senang sekali membaca buku cerita dongeng. Hari pertama Ayu membaca 20 halaman. Hari kedua Ayu membaca 15 halaman. Berapa halaman yang sudah dibaca Ayu selama 2 hari? Jawab, diketahui. Hari pertama Ayu membaca 20 halaman. Hari kedua Ayu membaca 15 halaman. Ditanya, berapa halaman yang sudah dibaca Ayu? Jawab. Kita akan mulai melakukan cara menjawab soal yang ada. Jawab. Kita dapat melakukan dengan bentuk penjumlahan karena cerita ini adalah bentuk dari penjumlahan. Itu hari pertama 20, hari kedua 15. Itu kalau dijumlahkan hasilnya 35. Ternyata kalau kita lakukan tukar tempat, artinya hari kedua dulu kita tulis, lalu nanti hari pertama kita tulis belakangan, kita jumlahkan, hasilnya ternyata sama 35. Saat kita melakukan penjumlahan dari cerita yang ada dengan angka yang kita tukar tempatnya, ternyata hasilnya sama, yaitu 35. Pertukaran tempat yang kita lakukan terhadap penjumlahan dalam cerita soal cerita di atas adalah namanya sifat komutatif. Kita akan masuk kepada pola irama buatan SPDP. Lihat lagu Lihat Kebunku. Coba kalian lihat, inilah lihat lagu Lihat Kebunku. Ciptaan dari Yusuf. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Pola irama. Pola irama adalah panjang pendek dari bunyi suatu lagu. Jadi ketika kalian menyanyikan lagu Lihat Kebunku, ada pola irama yang harus diperhatikan. Ada saatnya kita menyanyi dalam bentuk nada yang panjang, juga ada yang bentuk nadanya pendek dari lagu Lihat Kebunku ini. Kita akan masuk kepada
muatan bahasa Indonesia tentang jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu, ini dia, Mister punya gambar. Dongeng Lutung Kasarung dan Purbasari ini adalah salah satu contoh jenis dongeng sejarah. Ya, kita akan masuk pada jenis-jenis dongeng yang ada. Jenis dongeng ada yang pertama adalah mite. Apa itu mite? Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, seperti ini gambarnya ya. Yang kedua, fabel. Fabel juga termasuk dalam jenis dongeng. Apa itu fabel? Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Jadi di fabel ini tokoh-tokohnya adalah hewan. Nah, terus yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama, daerah atau asal usul suatu daerah. Yang keempat itu parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Yang kelima adalah hikayat. Hikayat itu adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan dari seseorang. Ini dia hikayat ya. Ini adalah jenis-jenis dongeng yang ada 5. Ada mite, fabel, legenda, parabel, dan hikayat. Kita akan masuk kepada pentingnya mengucapkan terima kasih. Nah, ini dia. Pentingnya mengucapkan terima kasih. Ini adalah muatan PPKN. Nah, ini adalah gambar bagaimana anak mengucapkan terima kasih kepada ayahnya karena dengan setia mengantar dan menjemput anaknya. Ini peristiwa ketika anaknya mau berangkat ke sekolah. Papa antar saya ya ke sekolah. Papa menjawab, iya anakku, nanti papa yang antar adik ke sekolah. Ya, ternyata mengucapkan terima kasih itu sangat-sangat penting kita lakukan. Ya, kita akan masuk apa pentingnya mengucapkan terima kasih. Yang pertama, mengucapkan terima kasih adalah wujud syukur kita terhadap Tuhan Sang Pemberi. Sang Pemberi apa? Sang Pemberi karunia kepada kita. Kita diberikan orang tua yang baik, yang mengasihi kita. Kita diberikan keluarga dan orang-orang yang sangat menyayangi kita. Sehingga kita mengucap terima kasih itu sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang memberikan orang-orang yang baik yang mengasihi kita. Yang kedua, pentingnya mengucapkan terima kasih adalah karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi kita satu sama lain itu saling membutuhkan karena kita tidak bisa berlakukan semuanya dengan sendirinya. Yang ketiga, pentingnya mengucapkan terima kasih adalah menghargai dan menghormati orang lain yang memberi. Dengan mengucapkan terima kasih berarti kita menghargai dan menghormati orang yang memberi. Kalau di gambar ini memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi sepatutnya kita mengucapkan terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tetap ingat, tetap semangat, dan rajin-rajin untuk belajar.